Saudara-saudari terkasih, panggilan kita itu menyucikan kita. Entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah juga sebagai seorang imam atau biarawan-biarawati. Panggilan itu membawa kita kepada kesucian. Karena memang panggilan itu yang menanamkan Tuhan dengan tujuan supaya kita bisa menjadi pribadi yang utuh dan penuh dan mencapai kesucian. Tetapi persis karena panggilan kita itu membawa kita kepada kesucian, godaannya persis pada identitas kita itu. Kalau suami, ya pasti godaannya adalah supaya tidak bertanggung jawab. Dan suami dengan mudah menjadi tidak bertanggung jawab biasanya karena ada wanita lain. Nah, lalu kemudian dia tidak bertanggung jawab. Itu godaannya di situ. Berjudi. Nah, judi juga sama. Dia menghabiskan waktu dan uang secara tidak bertanggung jawab sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Egois. Nah, suami seharusnya menjaga bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya tapi malah mikir diri sendiri. Hobi. Nah, itu juga godaan supaya tidak bertanggung jawab. Ya, supaya membuat para suami itu tidak bertanggung jawab. Kalau istri sama, istri juga digoda supaya tidak menjalankan panggilannya. Godaan istri itu yang pertama menghakimi suaminya. Nah, karena istri itu harusnya menjadi penolong bagi suami, malah menghakimi. Lah kalau dihakimi ya tidak bisa nolong. Nah, godaannya selalu begitu. Istri godaannya selain menghakimi juga cerewet sekali, ngomongi macam-macam gitu. Harusnya dia menolong, dia malah mengatakan macam-macam. Godaannya seperti itu. Kalau para imam ya godaannya sama, tidak setia pada kaul-kaulnya. Nah, kalau yang dia kuat di bagian ketaatan, ya digodanya di bagian kemurnian supaya dia tidak setia gitu. Karena setiap panggilan adalah jalan menuju kesucian. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menuju kesucian, menjalani panggilan itu sebagaimana dikehendaki Tuhan? Jalannya adalah ketekunan dan kesetiaan. Tekun saja, pelan-pelan, jatuh bangun lagi dan fokus pada identitas. Suami itu bertanggung jawab, istri itu penolong. Ya. Para imam itu adalah memimpin, menguduskan, dan mengajar. Setia pada hal itu. Taat, murni, dan kemudian juga hidup sederhana. Tekun dan setia. Kalau kita tekun dan setia pada panggilan kita, kita pasti mencapai kepenuhan hidup. Memang kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, tetapi ketekunan dan kesetiaan justru pada hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Itu menurut Ibu Teresa dari Kalkuta. Tapi berlaku bagi kita semua. Karena memang godaan kita selalu pada identitas kita. Entah kita sebagai suami, maka suami digoda pada identitasnya sebagai suami. Entah kita sebagai istri, kita digoda supaya tidak setia pada identitas kita sebagai istri. Imam sama, digoda supaya tidak setia pada identitasnya sebagai imam. Mengapa? Karena panggilan menuju kepada kesucian. Dan kalau kita semua menjadi suci, wow, pasti dunia menjadi lebih baik. Tetapi ada yang tidak bahagia kalau kita suci, yaitu roh-roh jahat itu, kuasa-kuasa jahat itu. Maka pada identitas kita itulah kita persis diserang. Dan seringkali kita mengelabui diri sendiri dengan rasionalisasi. Misalnya seorang suami, dia digoda untuk tidak bertanggung jawab pada identitasnya terhadap istri dan anak-anaknya. Tapi digodanya dengan manis. Saya akan memperhatikan orang lain. Orang ini perlu perhatian, orang ini kasihan, perlu ditolong. Itu semuanya bagus. Tetapi persis bukan masalah bagus atau tidak bagus, tetapi pada identitas hal ini tidak berkaitan. Meskipun itu baik, harus ditolong,
harus dilindungi, kasihan. Tetapi kalau itu membuat kita tidak setia pada panggilan dan identitas kita, harus segera ditinggalkan. Karena godaannya tidak selalu yang negatif, tapi yang positif. Tapi intinya sama, godaan selalu pada panggilan, pada identitas kita. Karena persis identitas dan panggilan kita itulah yang membawa kita kepada kesucian. Maka penting setia dan taat pada panggilan kita masing-masing. Menjalani panggilan kita dengan cinta yang besar, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang wah, yang hebat-hebat, bukan. Tetapi dengan cinta yang besar. Saya justru lebih meneladan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresa dari Lisieux. Dia menyamakan dirinya sebagai Teresia kecil. Biarlah dia kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Dia berdoa, ada doa yang sangat indah. Tuhan Yesus, biarlah aku jadi bola mainan kamu, kecil. Yang kalau kamu seneng, saya dipakai, dipeluk-peluk, dijadikan mainan. Tapi kalau kamu lagi dapat mainan yang lain, biar enggak apa-apa. Saya tetap di bawah kolong, enggak pernah kamu ambil. Sampai ada sarang laba-labanya, enggak apa-apa. Nanti kalau kamu marah, kamu pas lagi memegang saya, kamu tusuk-tusuk saya sebagai bola kecil yang bisa menjadi ungkapan amarahmu, enggak apa-apa. Tetapi dengan cinta yang besar, hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ya, kita menjadi yang kecil enggak apa-apa. Karena yang kecil itu pun sangat menentukan keseluruhannya. Kalau yang kecil itu melekat pada keseluruhan dalam kesatuan. Seperti misalnya sekrup yang kecil, tidak ada artinya kalau dia terpisah dari mesin besar itu, mobil misalnya. Tapi kalau mobil yang besar itu tidak ada satu sekrup yang tepat, wah bisa bahaya. Kalau sekrup itu pas di roda, rodanya menjadi tidak kencang, wah bisa bahaya. Meskipun itu karena sekrup, maka kita juga penting. Tidak harus menjadi besar, kecil tidak apa-apa. Tetapi harus dalam kesatuannya dan harus memberi yang terbaik, yaitu pada panggilan kita masing-masing. Dan hati-hati, persis pada panggilan kita itulah kita digodai untuk tidak setia pada panggilan kita, karena panggilan kita menuju kesucian. Anak itu digoda untuk melawan orang tua, pasti. Orang tua pasti digoda untuk tidak mengasihi anaknya, untuk kemudian menjadi keras dan kasar terhadap anaknya. Itu godaannya. Maka kita harus belajar dari Tuhan Yesus, setia pada panggilan. Panggilan Yesus adalah mewartakan kabar baik. Maka meskipun di satu tempat dia sangat dipuja-puja, ditahan supaya tidak pergi, Yesus tetap pergi. Karena di tempat lain pun membutuhkan pewartaan pertobatan, membutuhkan pewartaan kerajaan Allah. Setia pada panggilan itu akan membawa kita kepada kesucian. Bukan berarti bahwa kita tidak jatuh, ya jatuh bangun, tidak apa-apa. Tetapi setia dan tekun. Juga bukan dengan melakukan hal yang besar, tetapi dengan cinta yang besar, hal-hal kecil. Yang paling penting taat dan setia pada panggilan kita masing-masing. Karena persis itulah yang membawa kita kepada kesucian. Dan persis disitulah juga kita digodai. Karena itu kita mohon rahmat Tuhan supaya setia pada panggilan kita masing-masing. Entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai anak, entah sebagai orang tua, entah sebagai imam, entah sebagai biarawan-biarawati. Dengan kerendahan hati, dengan tetap bersumber pada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan. Kalau kita terus-menerus berpegang dan bersumber pada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Apapun yang diusahakan akan selalu berhasil. Akan selalu ada buah pada musimnya. Maka untuk setia pada panggilan kita masing-masing juga harus tetap berpegang kepada Tuhan dan terus mengambil kekuatan pada sumber yang berasal dari Tuhan sendiri. Mari kita setia pada panggilan kita masing-masing dan sadar serta waspada akan adanya godaan-godaan yang persis menyerang pada panggilan kita, pada identitas kita.
Karena setiap panggilan yang kita jalani dengan tekun dan setia akan membawa kita kepada kesucian, membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan memberkati.